Jadi gimana supaya suami saya jadi soleh ya? Saya kan ingin sekali suami saya itu ahli ibadah, berakhlakul karimah, hartanya melimpah. Gimana ya Ya ibu harus sabar, karena yang seperti itu kan gak mau sama ibu ya. Ketawanya pelan-pelan. Sama bapak juga kan. Duh, saya tuh ingin istri saya soleha, hafizah, akhlakul karimah. Ya sabarlah, kan yang seperti itu nggak ada yang mau sama bapak ya. Yang ada dijadikan ladang amal. Bisa enggak sih bapak bisa menyolehkan istri tidak? Jawab. Jawab pak. Bisa menyolehkan istri? So, gimana caranya? Jawab. Bisa tidak? Bisa? Gimana caranya menyolehkan istri? Jawab. Jangan nunduk. Enggak bisa. Boro-boro menyolehkan orang lain, menyolehkan diri aja enggak. Benar? Tuh, bapak ingin istrinya solehah, caranya tahu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, baru mikirin keluarga. Benerin diri dulu, baru nanti jadi jalan. Bapak mau gimana nasehatin istri? Istri udah tahu modal bapak ya. Nggak cocok omongan dengan kelakuan. Betul? Mau nasihat apa ke anak-anak? Anak-anak baca Quran. Anak-anak tahu bapak nggak bisa baca Quran. Jelas? Ingin jadi orang yang istrinya, suaminya, anaknya jadi baik, jadilah orang tua yang baik. Allah Maha melihat kelakuan kita setiap saat. Bagaimana anak-anak lepas dari handphone, sedang ibu bapaknya lengket dengan handphone setiap waktu. Bagaimana ngarep-ngarep anak bisa lepas dari lihat yang dosa dan maksiat, sedang bapaknya aja lihat terus. Allah tahu apa yang kita lihat. Tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana ingin anak jaga pandangan dari lawan jenis, lah bapaknya aja melatat melotot. Mungkin anak tidak lihat, istri tidak lihat, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya kalau kita ingin keluarga jadi baik, perbaiki diri setiap waktu, supaya dalam pandangan Allah kita jadi suami yang layak dititipi istri solehah, anak-anak yang soleh-solehah. Gak bisa ngebulak-balik hati istri. Gimana? Gimana caranya? Tahu juga enggak hatinya kayak apa. Benar? Bu, ibu, ingin suaminya soleh? Mau tidak? Gimana caranya? Pada punya suami enggak? Gimana caranya supaya suami soleh? Ibu jadi wanita yang disukai Allah. Itu rumusnya. Ibu dulu jadi wanita yang baik dalam pandangan Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati suami. Suami itu nggak bisa jadi soleh gara-gara dicerewetin, diungkit-ungkit yang lalu, diomelin. Itu malah makin gak betah. Betul Pak? Betul Pak? Apa makin kangen gak kalau diomelin? Jujur, ini Ramadan. Kalau Bapak diomelin makin kangen gak? Makin sayang gak? Tuh,
Pengennya dekat atau menjauh? Gak ada orang yang senang kepada orang yang rewel, bawel, comel, judes, galak. Sunatullahnya begitu. Harus dengan idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang baik. Wabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut, sekira engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya akan menjauh dari sekelilingmu. Gitu hadirin. Jadi jadilah makhluk halus. Halus tutur katanya, halus perilakunya. Allah suka, Allah buat orang lain jadi suka kepada kita. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Bu, ibu, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Biasa-biasa aja. Cinta boleh, terlalu jangan. Itu membuat Allah tidak suka. Bu, mau bahagia? Jangan banyak berharap dari suami. Karena suami ibu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar? Gimana ngarap-ngarap dibahagiakan sama yang susah bahagia? Stres. Mulai hari ini usahakan jangan banyak berharap dari suami. Karena coba, Bu, nggak usah kebanyakan ingat suami ya. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu ingat, belum tentu panjang umur. Mau ngapain kebanyakan ingat suamian? Bu, siapa yang menciptakan ibu-ibu? Jawab. Siapa yang menghidupkan ibu? Siapa yang selama ini menjamin rezeki? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang nutupin dosa emak-emak ini? Siapa yang bisa memberikan sakinah di hati? Jawab. Siapa yang bisa memberi istiqomah? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa memasukkan ibu jadi ahlul jannah? Tuh, dari tadi enggak sepatah pun nyebut suami, benar? Mau ngapain? Ingat suami kebanyakan. Doakan suami, gak usah berharap, sakit hati, tahu? Makin centil ibu, makin berharap dari suami, makin tidak bahagia. Ingat ke makhluk tuh penyakit, ingat ke Allah obatnya. Kita stres tuh karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ingat suami sebentar aja. Suami pergi kemana? Ya Allah, langsung ingat Allah. Engkau tahu suami pergi kemana, tidak ada yang lepas dari penglihatanmu. Titip ya Allah, katanya dinas luar. Saya tidak mau pusing mikirannya, capek, cemburu, pening sendiri. Saya titipkan kepadamu karena suami saya ciptaanmu, milikmu, ada dalam kekuasaanmu setiap saat. Hanya engkau yang bisa membulak-balik setiap hati. Tolong jaga suami saya ya Allah. Dia lagi puber kelima kalau nggak salah ya. Lincah melulu. Sholat beres titipkan, ngaji aja daripada capek mikirin yang nggak kelihatan. Pergi kemana? Allah Maha tahu. Berapa banyak
mungkin yang mau berbuat maksiat tadinya mau ke diskotik, oleh Allah dibalikan hatinya jadi itikaf. Kata Sung, kenapa jadi kesini saya? Apa susahnya membulak-balik hati seorang suami? Membulak-balik jagat saja mudah bagi Allah, betul? Tapi pertanyaannya, ibunya disukai Allah atau tidak? Kalau ibunya nyebelin, Allah lihat sholatnya nggak bener, mulutnya ngomel melulu, jarang baca Quran, bukan mengharapkan rahmat Allah, tapi mengharapkan datangnya paket, ya kan? Paket aja. Bukan mencari ampunan Allah, tapi cari diskon melulu. Susah. Kenapa Bapak senyum begitu? Iya, karena saya yang bayar, katanya. Lanjut. Saya mau bergurau, tapi saya tahu ini lagi didengerin Allah, Pak. Malaikat juga nyatet. Tidak ada yang lepas, semua omongan ini bekal balik ke saya nih. Kalau gitu, apakah penceramah bisa menyolehkan orang yang diceramahi? Tidak. Tidak, hadirin. Ini saya nih. Jauh-jauh dari Bandung ke sini, aslinya enggak bisa apa-apa. Untuk menyolehkan, enggak bisa. Saya ceramah ini cuman amal soleh. Yang harus dilakukan penceramah, satu, meluruskan niat. Apa sih niat saya ceramah ini? Ingin kelihatan hebat, keren, pinter, soleh, atau ingin amplop, ingin apa? Allah tahu. Apa niat? Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikannya benar atau tidak? Jangan ngarang, diada-adakan, ditambah-tambah, bohong. Celaka nih saya gara-gara ceramah ini. Yang ketiga, saya berusaha mengamalkan, tidak. Jangan cuma ngomong, padahal yang ngomong enggak berusaha mengamalkan. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata, dia tidak memperbuat. Jadi sebetulnya ceramah ini tidak bisa menyolehkan. Yang kuasa menyolehkan Allah. Dibalikan hatinya, pulang dari sini, ada yang jadi lembut, ada yang tidak mau marah-marah, semuanya Allah yang melakukan. Udah tahu belum ciri orang ikhlas? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, bagi Allah semesta alam. Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari bumi. Orang ikhlas secara sederhana, ilustrasinya terus berbuat dan ngarep apa-apa dari makhluk, cukup hanya dari Allah. Atau jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Benar? Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat, tumor, sakit semuanya, ya. Makanya orang-orang yang overacting, sibuk aja ingin dinilai orang lain, sakit itu. Atau seperti gula. Ini ilustrasi ya. Teh manis tidak pernah disebut teh gula. Kopi disebut air kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Padahal yang bikin manis gula, tapi giliran telur disebut ini martabak telur. Tapi giliran penyakit disebut ini sakit gula. Tapi gula tidak dendam tuh, tetap manis aja terus ya. Jadi udahlah,
cukuplah Allah yang menilai. Saya sudah berbuat baik, tapi saya nggak ada yang berterima kasih, ya nggak apa-apa. Nih dengar ya, lakukan, lupakan, ulangi. Yang kompak, lakukan. Sekali lagi. Kenapa harus dilupakan? Allah tidak akan lupa. Apakah Allah menyaksikan setiap perbuatan kita? Jawab. Apakah ada satu perbuatan yang luput dari pengetahuan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah Allah bisa lupa? Apakah setiap balasan bisa ada yang menghalangi? Bisa ada yang mencegah? Apakah kita harus mengingat-ingat kebaikan kita ke orang? Menyebut-nyebut? Nunggu orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang membalas kebaikan kita? Kalau bisa seperti itu, Masya Allah, bahagia. Allah tidak pernah lupa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dah, anteng aja. Allah lihat tidak? Bapak baik. Istri curiga gimana? Jawab, Pak. Bapak udah berbuat baik, istri curiga, biarin aja, nggak apa-apa. Itu ujian keikhlasan. Saya sudah berbuat baik, tapi malah saya dihina. Nabi aja sempurna berbuat baik. Ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Kurang apa niat baik Rasulullah SAW? Niatnya baik, contohnya baik, akhlaknya sempurna, perjuangannya, semuanya buat umat. Tapi dibalas dengan penghinaan, permusuhan. Anteng aja. Jangan ribet. Ya, halo. Nggak ada sakit-sakit hati tuh, nggak ada. Saya nggak enak, saya sudah dandan. Suami saya malah nyebut gini, ibu kamu kayak kesemek. Tahu kesemek? Di sini ada nggak di Banjarmasin? Buah genit itu ya yang pakai bedak tapi nggak rata. Udahlah, lakukan. Cukup Allah yang melihat, mendengar. Masya Allah. Ya Pak, Bapak, nggak usah jengkel, ya. Bu, saya mau itikaf. Itikaf? Gak mungkin. Jumatan aja jarang, masa ujuk-ujuk itikaf. Ya, saya mau tobat, Bu. Saya udah ngomong baik-baik loh, Bu. Senyum aja. Pulang dari masjid. Dari mana semalam, Pak? Kan udah dibilangin itikaf. Gak percaya. Gak ada sejarahnya. Ya udah. Ibu mau percaya, mau nggak percaya, itu urusan ibu dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya, saya iktikaf. Ikut-ikutan omongan si Agim, saya juga lihat di YouTube, kan gitu. Nah, saya disebut-sebut. Nggak usah jengkel, nggak usah marah. Loh, Allah udah tahu kan kita iktikaf, benar? Tinggal doa, ya Allah, Engkau tahu saya itikaf, istri nggak percaya. Hanya Engkau yang bisa menjelaskan, ya Allah. Karena saya jelaskan tetap nggak percaya. Memang saya itunya apa tuh dari dulu juga nggak bisa dipercaya. Astagfirullah. Tinggal istighfar, ampun ya Allah, ampun ya Allah, semua ini pasti karena dosa saya. Dengerin Pak, para sahabat itu kudanya rewel.